Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Rapika. Saya berasal dari Teknik Sipil 2 dengan nomor BP 20101154330077. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas besar yang telah saya buat, yaitu tugas besar struktur beton bertulang 1. Baiklah, di sini saya telah membuat PPT dari tugas besar yang telah saya buat. Tapi sebelumnya saya akan mengasih tahu rumusan-rumusan masalah yang telah saya buat dari tugas besar struktur beton bertulang 1. Adapun rumusan-rumusan masalahnya yang kita ketahui adalah yang pertama, bagaimana cara mendesain balok penampang tulangan tunggal dan bagaimana cara mendesain balok penampang tulangan rangkap. Dan juga ada bagaimana cara menghitung kapasitas balok dan menghitung pembebanannya pada tulangan tunggal. Begitupun bagaimana cara menghitung kapasitas balok dan juga bagaimana cara mendesain tulang geser pada tulangan rangkap. Di sini ada juga landasan teori yang ada di tugas besar struktur beton ini yang telah ditetapkan, yaitu balok dengan pengertiannya, jenis-jenis balok beserta gambarnya, kriteria desain pembebanan dan faktor beban, dasar-dasar analisis dan desain. Ada juga tipe keruntuhan penampang balok dengan bagian tunggal dengan pengertiannya, rumusnya, begitupun tunggal dengan pengertiannya, rumusnya, begitupun juga ada di balok dengan tulangan rangkap, pengertian dan rumusnya dan beserta soal-soalnya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan melalui PPT saya yang telah saya buat sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang soal yang ada di bab 3 yang terdapat di soal 3.1. Seperti yang kita lihat di sini, ini adalah soal perhitungan penampang balok dengan tulangan tunggal. Baiklah, saya akan menjelaskan di sini. Yang pertama kita cari yaitu dimensi balok. Dimensi balok ini yang kita cari dulu yaitu H tingginya dengan rumus L per 16. H yang saya miliki dari soal yang telah diberikan yaitu 7,54 per 16. 7,54 dibagi 16 jadi ketinggiannya 0,54 dibagi 16 jadi ketinggiannya 0,471 dibulatkan jadi 0,5 M dan dijadikan ke mm jadilah 500 mm. Terus kita akan mencari B yang kita lihat di sini yaitu dengan rumus 1/2 dikali H ketinggian. B 1/2 dikali ketinggian kita dapat yang di atas yaitu 500 mm, dapatlah hasil B 250 mm. Sudah kita mencari dimensi balok, dapat H dan B-nya, kita langsung reaksi perletakan. Bisa kita lihat di sini yaitu dengan rumus RVA kali 0, PI dikali 6,541, P2 buka kurung, P2 dikali 6,54, RVB kurang 7,54 sama dengan 0. Jadi angka yang di atas jadi rumus yang di atas langsung kita cari angkanya. RVA dikali 0 kan 0, jadi nggak saya buat, jadi langsung aja ke PI1 dengan nilai 25,77 dikali 6,54 ditambah P2 27,77 dikali 6,54, RVB diturunkan, RVB dikali 7,54 sama dengan 0. Jadi kita jumlahkan 25,77 dikali 2,77 dapatlah hasilnya 71,3892. Begitupun juga dari P2 itu 27,77 dikali 6,54 dapatlah 181,6158 dikurang turunlah RVB 7,54 RVB sama dengan 0. Terus dijumlahkan lagi RVA dan P1, dapatkan P1 dan P2 dijumlahkan dapatlah 252,9987 dikurang RVB 7,54 sama dengan 0, terus dikurangkan RVB sama RVA dapatlah hasilnya
Dapatlah hasilnya, nanti RVB-nya pindahkan ruas, dapatlah RVB-nya pindahkan ruas, semuanya nanti dibagi. Jadi 252,9987 dibagi 7,54, dapatlah RVB-nya 33,54. Terus begitu juga yang MB, tadi kan MA, sekarang MB sama dengan 0, begitupun sigma MB sama dengan 0, begitupun juga cara penyelesaiannya sama seperti MA tadi, yaitu masukkan angka-angka yang ada di rumus tersebut. Setelah itu dijumlah, dikurang, ditambah sama dengan 0, begitupun dapat hasilnya 150,6929 ditambah 7,54 RVA, dapatnya sama dengan 0. Nanti diturunkan RVA-nya 7,54, pindah ruaskan ini, jadi kan ini min, jadi plus 150,69,29 per 7,54. Dapatlah RVA-nya 19,99 kilonewton. Setelah itu langsung kita jumlahkan semuanya, RVA ditambah RVB dikurang PI dikurang PA sama dengan 0. Jadi RVA yang kita dapat tadi 19,99 ditambah RVB kita 33,54 dikurang PI 1 dan PI 2. PI 1 saya yaitu 25,77, P2 saya 27,77 karena yang belakang sesuai nomor BP masing-masing mahasiswa. Selanjutnya kita menghitung tentang gaya-gaya dalam, yaitu ada dua, interval 1 dan interval 2. Yang pertama kita cari interval 1, yaitu 0 besar sama kali besar sama dengan 2,77. 2,77 ini 77 ini nomor BP. Terus kita cari MX RVA dikali X. Pertama kita cari X-nya, MX-nya yaitu 0,122,27, MO122,77 dikali, jadi RVA kita kan 19,99, jadi 19,99, X kita yang pertama yang kita cari 0, jadi 19,99 dikali 0 sama dengan 0. Begitu juga yang 1 yaitu 19,99 dikali 1 sama dengan 19 kali 99. Begitupun selanjutnya. Sekarang kita mencari DX sama dengan DMX per DX sama dengan RVA. Jadi kita cari dulu X0 sama dengan X0, X1, X2, X2 7,2,77. Itu sama semua nilai RVA-nya kan. DX sama dengan DMX per DX sama dengan RVA. Berarti nilainya itu RVA kita 19,99. Jadi DMX dibagi DX sama dengan RVA. Karena RVA kita 19 jadi X0, X1, X2, X2,27 itu adalah 19,99. Selanjutnya kita cari interval 2-nya 2,77 besar kali ini 6,54. Langsung kita cari MX sama dengan RVA kali X dikurang P1 buka kurung X kurang 2,77 tutup kurung. Sama seperti yang tadi, sama seperti mencari gaya interval 1 dulu, kita cari X 2,27, RVA kita X3, X4, X5, X6,54, RVA kita 19,99, X kita 2,77 dikurang P1 kita 25,77 buka kurung X kita 2,77 dikurang 2,77 sama dengan dapatlah 55,3723 kN/meter. Begitupun untuk mencari M3-nya, RVA 3-nya yaitu MX 3 kita RVA-nya sama 19,99 dikali 3 dikurang 25 dikurang 25,77 buka kurung 3 dikurang 2,77 dapatlah 54,0429 kN/meter. Begitupun N4 RVA kita 19,99 dikali 4 dikurang 25,77 buka kurung 4 kurang 2,77 dapatlah 48,2629 kN/meter. Begitupun M5, begitupun juga M6,54. Jadi 19,99 dikali
6,54 dikurang 25,77 buka kurung 6 kali 54 dikurang 2,77 dapatlah 33,55 kN per meter. Jadi selanjutnya kita cari dx sama dengan dmx per dx sama dengan RVA dikurang P1. dx sama dengan dmx bagi dx sama dengan RVA dikurang PI. Jadi dx sama dengan dmx per dx ini hasilnya RVA dikurang PI. Kan RVA kita 19,99, P1 kita 2,5. Jadi dikurangkan X 2,77, X3, X4, X5, X6,54 itu dikurang semua ke 19,99 dapatlah X 2,77 5 min 5,78, X3 min 5,78, X4 56,54 sama juga 5,78. Langsung ke interval 0 lebih besar sama dari 1. Bisa kita lihat sini rumusnya MX RVB dikali X sama juga RVB dikali X. RVB kita 33,54 dikurang X kita 0 sama dengan 0. FVB kita 33,54 juga. Untuk mencari X1 dikali 1 sama dengan 33,54. DX sama dengan FVB. X di titik X sama dengan 0, X sama dengan 1 yaitu 33,54. Begitupun dengan X1 33,54. Selanjutnya langsung ke diagram gaya-gaya dalam. Bisa kita lihat gambar dari sini. Kita cari diagram momennya. Diagram momen dari titik 0, 1, 2, 2,37, 3, 4, 5, 6, 6,7, 57, 7, dan 7,59 ini tergantung diagram yang kita dapatkan dari yang telah kita jumlahkan tadi. Nanti kita tentukan garis-garisnya di mana nilai angka-angkanya, langsunglah kita bikin diagramnya. Begitupun bidang lintang. Kenapa plus di atas? Karena dia bidang plus harus di atas dan minnya di bawah. Plus 19,99 plus 33,5 dia daerah min 2,73 5,78 4,5. Lanjut kita ke diagram bidang normal. Diagram bidang normal di sini kita menilai desain penampang balok dengan yang kita ketahui MU-nya 55,3723 kN per meter, selimut beton 40, D tulangannya 16, 0,90, ES-nya 200.000, D-nya H dikurang S beton dikurang 1/2 D tulangan dikurangkan semuanya dikali D tulangan dapatlah 452. Terus kita mencari MN, MRN, P, terus min, pibal. Terus itu kan ada rumus-rumusnya bisa kita lihat di sana. Nanti tinggal kita bagikan dapatlah hasilnya yang telah kita tentukan dari setiap rumus-rumusan yang ada. Langsung aja kita terus kita juga mencari yang di G, P max. Dan bisa kita tahu dengan rumusnya buka kurung 0,003 ditambah buka kurung FY per ES per 0,09 pibal. Begitupun kalau dijumlahkan masukkan hasilnya dapat 0,015. Nanti cari besar samanya apakah aman atau tidak amannya P min P max. Terus kita mencari HS totalnya dengan rumus yang telah bisa kita lihat, nanti dikali dapatlah 33,39 mm. Asmin begitu juga N AS karena sudah ada di rumus yang telah ditentukan. Terus mencari susunan tulangan. S tulangan yaitu B kurang N di tulangan dikurang 2 selimut beton per N per 1. Yaitu bisa kita lihat di sini 250 dikurang 2 kali 6 ke 2,16 dikurang 2,40 per 2 kurang 1 dapatlah 130 mm. Kita mencari kapasitas penampang, diagram tegangan dan regang balok. Bisa kita tengok diagramnya, bisa kita tulis daya tekan kita di mana, daya tarik kita di mana dengan tulangan saya dua tulangan. Terus kita cek asumsi baja tulangan leleh apakah betul apa tidak. Sudah dicari semuanya apakah dengan rumus-rumus AS dikurang FY, TS kurang CC sama dengan 0, TS sama dengan CC. Terus kita mencari EY, ES. EY dengan rumus FY dikurang per ES. FY kita 410 sudah ketentuan di dalam soal, ES kita juga begitu sudah ketentuan dalam soal. 410 dibagi 200.000 jadilah 0,002. Begitupun ES, D dikurang C
per C dikali terus ES 452 dikurang 36. 36,50 per 3650 dikali 0,003 dapatlah 0,03. Terus kita asumsi asumsi kita benar, besar sama kan ES lebih besar dari theta Y. 0,03 lebih besar sama dari 0,002, berarti asumsi kita benar. Terus kita hitung kapasitasnya dengan rumus MN sama dengan TS per CD. AS kali FS buka kurung D dikurang A per 2. Jadi hasilnya 402,12 dikali 450 buka kurung 452 dikurang 31,03 per 2 dapatlah hasilnya 71962932,76 Newton milimeter dijadikan kilo Newton per meter jadi dapatlah 7,96. Cek asumsi apakah betul, kiranya kita bisa lihat betul dan aman. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah atau yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.